Posisi psikologi. Individu sebagai komponen terkecil pembentuk masyarakat digerakkan oleh 3 dimensi. Yang pertama dimensi biologis, yaitu individu berbadan kecil memiliki gerakan gesit. Yang kedua dimensi psikologis, yaitu proses mental yang menghasilkan tingkah laku. Yang ketiga yaitu dimensi spiritual, yaitu konsep ruh dalam diri manusia. Selanjutnya terdapat konsep kecerdasan. Yang pertama, kecerdasan poor people menurut Howard G, yaitu mengungkapkan kecerdasan manusia tidak hanya diukur dari kemampuan matematika dan berbahasa. Yang kedua ada tes IQ Alfred Binet, ditemukan pada tahun 80-an akhir dengan melakukan rangkaian tes guna melihat tingkat kecerdasan manusia dan melahirkan pemetaan pada manusia. Namun pada hasil yang ditemukan masih banyak warga yang melakukan tes IQ dengan nilai di bawah rata-rata, sehingga memunculkan upaya individu dalam meningkatkan skor IQ-nya. Dengan yakin dan berusaha, hal tersebut dapat berubah atau growth mindset, atau disebut juga dengan positif filosofi, yang melihat level kehidupan tergantung dari usaha dan kerja keras suatu individu. Yang ketiga ada adversity quotient menurut teori Paul Stoll. Paul mengemukakan mengenai kecerdasan kegigihan dengan menganalogikan manusia tengah menaiki gunung, yang terdapat 3 jenis. Yang pertama quitter, yaitu orang yang melihat tantangan hidup yang dianggap sulit dan mengkonstruksikan dirinya tidak dapat melewati hal tersebut. Yang kedua ada camper, yaitu orang yang telah melewati tantangan namun berhenti di tengah jalan, di mana 80% dari penduduk dunia adalah camper. Yang ketiga ada climber, yaitu orang yang berusaha dan tidak menyerah melewati tantangan sehingga mampu mencapai puncak. Jenis ini hanya terdapat pada 10% penduduk dunia. Selanjutnya yaitu emotional quotient dari Daniel Goleman. Komponen emotional quotient ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah self-awareness atau kepedulian terhadap diri sendiri. Di dalamnya terdapat beberapa poin yang terdiri dari yang pertama, strength. Strength ini adalah kita perlu mengetahui kekuatan dalam diri sebagai bekal dan potensi bagi diri kita. Yang kedua, weakness, yaitu kita perlu mengetahui kelemahan dalam diri yang dapat menghambat potensi tersebut. Lalu ada ambition, yaitu berambisi dan mengetahui apa yang perlu dicapai. Dan yang terakhir ada need, yaitu mengetahui apa yang dibutuhkan. Selain dari self-awareness, ada juga yang disebut dengan self-regulation atau mindfulness. Ini adalah kemampuan untuk berpikir rasional dan menyeimbangkan antara feeling dan thinking. Lalu ada pula self-motivation, yaitu kemampuan untuk mempertahankan motivasi dalam diri dan memiliki need of achievement yang tinggi. Lalu ada empati yang terdiri dari 2 level. Yang level pertama itu adalah kita mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dan yang kedua adalah kita tidak melakukan hal-hal yang kita tidak sukai jika hal tersebut orang lain lakukan kepada kita. Lalu yang terakhir adalah social interaction, yaitu kemampuan berinteraksi yang baik dengan siapapun. Pertama, generasi tradisionalis, yaitu rentang waktu kelahiran pra 1946. Kedua, generasi ledakan bayi atau baby boomer, yaitu rentang waktu kelahiran 1946 sampai 1964. Ketiga, generasi X, yaitu rentang waktu kelahiran 1965 sampai 1979. Keempat, generasi milenial, yaitu rentang waktu kelahiran 1980 sampai 1994. 5. Generasi Z, yaitu rentang waktu kelahiran 1995 sampai 2012. Pertama, digital. Generasi Z adalah generasi pertama yang lahir ke dunia di mana segala aspek fisik mempunyai ekuivalen digital. Bagi generasi Z, dunia nyata dan dunia virtual saling timpang tindih. Kedua, hyper-kustomisasi. Generasi Z selalu berusaha keras mengidentifikasi dan melakukan kustomisasi dan penyesuaian identitas mereka sendiri agar dikenal oleh dunia. Ketiga, realistis. Mereka adalah generasi yang berpikir paling realistis.
Mereka berpikir jika bisa mudah, kenapa harus pilih yang susah? Keempat, FOMO. Generasi Z sangat takut melewatkan sesuatu. Mereka selalu harus mengupdate informasi dan selalu harus membuka gadgetnya untuk memperbarui informasi yang mereka miliki. Kelima, Wikonomis. Lahir di tengah zaman ekonomi yang gonjang-ganjing, maka generasi Z adalah generasi yang paling pintar untuk mengusahakan sesuatu dengan cara yang paling hemat dan efisien. Keenam, DIY. Do it yourself. Generasi Z merupakan generasi yang senang dan cenderung melakukan dengan cara sendiri. Bertumbuh dengan sosial media dan internet, generasi ini bisa belajar apapun, dimanapun, dan kapanpun. Ketujuh, terpacu. Generasi Z adalah generasi yang paling terpacu untuk mencapai tujuan dan target yang mereka miliki. Pertama, sensitif dan responsif terhadap perubahan. Kedua, self-efficacy. Ketiga, kemampuan untuk unlearn dan relearn. Keempat, digital dan technological friendly. Kelima, problem solving. Keenam, cross-cultural collaboration. Ketujuh, berpikir kritis dan kreatif. Kedelapan, pemahaman bisnis. Kesembilan, komunikasi efektif. Dan ke-10 ialah networking. Urgensi atau pentingnya membangun soft skill untuk kesuksesan berkarir di masa depan. Hal ini haruslah mulai diasah dari bangku kuliah atau perguruan tinggi, karena seperti yang diketahui bahwasanya banyak penelitian yang telah membuktikan atau menunjukkan bahwa soft skill yang dimiliki seseorang itu sama pentingnya berguna untuk nantinya mereka terjun langsung ke dalam dunia industri. Oleh sebab itu, diharuskan para pemangku kebijakan perguruan tinggi ataupun hima untuk membentuk ataupun membuat program soft skill development melalui beragam kegiatan pengembangan diri, seperti mengadakan workshop, sharing session, seminar, training, talk show, dan lain sebagainya dengan tema yang unik maupun beragam, dan secara rutin diadakan, khususnya ditujukan bagi para mahasiswa. Program tersebut merupakan suatu program kegiatan pengembangan diri yang pastinya hal tersebut akan berguna bagi para mahasiswa di masa yang akan datang. Tujuan dari diadakannya program pengembangan diri tersebut adalah agar para mahasiswa nantinya ataupun kedepannya dapat langsung diserap dan berguna dalam dunia pekerjaan, industri maupun usaha. Adapun karakter yang harus ataupun perlu dibentuk dalam mengasah soft skill yang dibutuhkan oleh para mahasiswa yaitu yang pertama, sensitif dan responsif terhadap perubahan. Yang kedua, self-efficacy atau keyakinan dalam diri seseorang terhadap kemampuan dirinya yang mereka miliki. Yang ketiga, kemampuan untuk unlearn and relearn. Yang keempat, digital and technology friendly. Yang kelima, problem solving atau pemecahan masalah. Yang keenam, cross culture collaboration. Yang ketujuh, berpikir kreatif dan kritis. Yang kedelapan, pemahaman bisnis yang baik. Yang kesembilan, komunikasi efektif. Yang kesepuluh, networking atau relasi ataupun jejaring relasi. Manusia merupakan makhluk kompleks ciptaan Tuhan. Kompleksitas manusia dilihat dari perbedaan antara individu satu dengan individu lainnya, sehingga manusia harus saling menyesuaikan dalam berinteraksi untuk menciptakan masyarakat yang madani. Oleh karena itu, kompleksitas manusia menyebabkan manusia disebut sebagai makhluk biopsikososial. Sebagai makhluk biopsikososial, manusia dihadapi oleh berbagai realitas sebagai berikut. Yang pertama, manusia merupakan makhluk biologis. Artinya, manusia bisa merasakan haus, lapar, dan juga mengantuk layaknya hal-hal yang memang diatur secara biologis atau jasmani. Yang kedua, manusia sebagai makhluk psikologis. Sebagai makhluk psikologis, manusia memiliki jiwa, perasaan, dan proses mental yang melatar belakangi manusia untuk bertindak sesuatu.
Yang ketiga, manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, ketika lahir ke dalam suatu masyarakat, manusia sudah terikat oleh nilai dan norma yang berkembang di masyarakat tersebut, sehingga setiap individu manusia telah memiliki peran dan statusnya masing-masing yang diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas dari masyarakat tersebut. Dan yang terakhir yaitu manusia memiliki keyakinan dan juga memiliki kepercayaan. Hal inilah yang menggerakkan manusia untuk bertindak sesuatu sesuai dengan apa yang ia yakini. Selain itu, sebagai manusia, kita memiliki kecenderungan untuk memeluk salah satu agama yang membedakan antara manusia satu dengan manusia yang lain, namun tetap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Indonesia kembali berduka. Hal ini berkaitan dengan fenomena tragedi Kanjuruhan usai pertandingan antara Persebaya versus Arema. Tercatat terdapat 127 korban yang diidentifikasi meninggal dunia akibat kerusuhan penonton pasca pertandingan sepak bola antara Persebaya versus Arema yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang. Isu yang menciptakan timbulnya tragedi ini adalah isu rivalitas antara dua tim besar Jawa Timur untuk menjadi tim terbaik. Secara umum, kemarahan supporter tim dapat mudah tersulut karena jiwa dan pikiran supporter selalu terhubung dengan tim dan seluruh dinamikanya sebagai identitas atau bagian dari dirinya. Layaknya bagian tubuh yang lengkap, jika ujung jari terasa sakit, maka dirasakan oleh seluruh anggota badan yang lainnya. Resolusi perdamaian yang dapat ditawarkan dari kasus ini adalah rivalitas ini dapat diredam jika kedua komunitas supporter yang memiliki niat baik untuk menjalin perdamaian, sinergi, dan juga berkolaborasi. Adapun sebetulnya kehadiran penonton ini dapat berpotensi untuk menghasilkan perilaku crowd. Perilaku crowd ini merupakan fenomena di mana sejumlah orang yang berkumpul dalam sebuah kerumunan khusus atau crowd akan berpotensi menghasilkan sejumlah perilaku yang mungkin tidak akan terjadi pada situasi normal. Contohnya seperti keberanian semu dan merasa powerful karena ia merasa akan didukung oleh kelompoknya dalam melakukan apapun. Potensi ini dapat diredam dengan memberlakukan sistem manajemen yang baik oleh penyelenggara acara pertandingan sepak bola yang dilakukan melalui pencatatan identitas, penggeledahan barang, dan peningkatan sistem keamanan. Sudah pasti sanksi berat sudah seharusnya diberlakukan oleh otoritas. Hal ini dilakukan untuk menekan terjadinya fenomena serupa. Lalu selain itu, kita juga perlu memberlakukan sistem reward dan punishment tanpa pandang bulu. Evaluasi dan pemantauan sebelum pelaksanaan pertandingan juga wajib dilakukan untuk mendeteksi potensi bencana sosial sekecil apapun. Penetapan sanksi yang tegas akan mendorong supporter untuk berpikir ulang dengan ancaman yang mungkin akan mereka dapatkan apabila mereka melakukan kerusuhan.